Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indra Stoik Zanuhat dengan NIU 544904. Di sini saya membuat proyek tentang WebGIS. Oke, mungkin langsung saja ke penjelasan kodenya. Yang pertama, ada di bagian head ini. Di sini saya menggunakan HTML versi 5. Lanjut ke title. Title-nya itu yaitu judul tab dari webnya ini yaitu libet.js. Lalu ada link rel ini menggunakan link dari libet.js, digunakan untuk supaya style petanya itu default dari libet. Lanjut, di sini juga ada CSS internal ini. Ini digunakan untuk mengatur agar petanya itu bisa full screen, yaitu diatur menjadi 100% dan height-nya 100 ph. Lanjut ke bagian bodinya. Yang pertama ada div id map ini. Ini merupakan wadah di mana petanya nanti akan ditampilkan. Lanjut ke ini. Ini merupakan library JavaScript yaitu jQuery dan liblet.js. jQuery ini digunakan untuk mengambil data GeoJSON yang sebelumnya sudah dimasukkan di sini. Lalu library JS ini merupakan library utama dari WebGIS. Lanjut ke ini, inisialisasi peta. Ini digunakan untuk membuat peta menggunakan ID map ini, menggunakan ID map. Lalu ada set view, yaitu mengatur petanya bisa ditampilkan di koordinat tertentu, yaitu ini dengan tingkat zoom 11. Lalu ada base map. Ini digunakan untuk menambahkan base map OpenStreetMap. Lalu ada add to map. Add to map ini menambahkan base mapnya ini langsung ke dalam petanya. Lalu ada ini pane. Ini digunakan untuk mengatur tumpukan layernya. Yang paling di atas itu ada toponimi, bawahnya toponimi ada jalan, lalu sungai, dan yang paling bawah itu ada batas kecamatan. Lanjut ke layar toponimi ini. Layar toponimi ini diambil dari data toponimi di GeoJSON ini, diambil dari sini datanya. Lalu ada point to layer. Point to layer ini jadi setiap poin ini ditampilkan sebagai marker custom, yaitu menggunakan ini icon rumah. Lalu ada pin pop up, yaitu saat diklik icon rumah ini maka nantinya akan muncul pop up. Lalu ada tooltip juga. Tooltip ini berguna saat kursor menyentuh ikonnya, icon rumah itu nantinya akan menampilkan label secara otomatis. Lalu ada layar jalan.
Layar jalan ini juga diambil dari data GeoJSON yang ada di sini. Di layar jalan ini menggunakan stylenya ini berwarna merah, opasitasnya itu 1 dan ketebalannya itu 2. Di layar jalan ini juga ada tooltip. Jika kursornya menyentuh jalan, maka akan muncul label dari jalannya tersebut. Lalu ada layar sungai. Ini kurang lebih sama seperti layar jalan, yaitu line streak, yang datanya diambil dari sungai GeoJSON ini. Lalu juga ada stylenya ini yang membedakan dengan jalan itu, stylenya ini berwarna biru. Lalu juga ada tooltip ini. Lanjut ke batas kecamatan ini. Batas kecamatan ini diberi warna berdasarkan jumlah penduduknya, yaitu ini. Ini juga dilengkapi dengan pop-up juga. Pop-up ini saat diklik maka akan tampil nama kecamatan dan jumlah penduduknya. Lalu ada tooltip ini saat kursor menyentuh dari batas kecamatannya ini, maka muncul label dari nama kecamatan dan juga data kecamatannya ini diambil dari sini. Lanjut, yang terakhir ada control layer. Control layer ini digunakan untuk mengatur layar, yaitu ada base map, toponimi, jalan, sungai, dan batas kecamatan. Nah, pada overlay ini, misalnya ingin tidak menampilkan toponimi, maka pada layar toponimi bisa di-uncheck, maka toponiminya itu akan hilang. Mungkin langsung saja ke WebGIS-nya ini. Nah, misalnya ini saat kursornya menyentuh icon rumah, maka akan muncul label. Nah, seperti ini. Lalu ada jalan juga sama nama jalannya. Nah, jalan lain itu jenisnya. Di sungai juga gitu. Sungai. Dan pada batas kecamatan ini, misalnya di sini Aduna Timur, saat kursornya menyentuh dari batas kecamatan Aduna Timur, maka akan memunculkan label Aduna Timur, dan saat diklik maka akan memunculkan jumlah penduduk dan nama kecamatannya. Dan layarnya ini juga bisa diatur. Misalnya tidak ingin menampilkan toponimi, maka bisa di-uncheck. Ini begitupun juga jalan, sungai maupun batas kecamatan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.